Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore di sana. Saya Nathanael Masuki Paiman, mahasiswa semester terakhir dari TRPL 8B pagi, dan saya hari ini akan mendemokan terkait dengan apa yang menjadi implementasi dari tugas akhir saya. Kita mulai dari sisi akuisisi data, dan sesuai dengan rancangan arsitektur sistem ini itu menggunakan microcontroller untuk mengirim data ke server lokal. Namun untuk keperluan demonstrasi saya menggunakan protokol Modbus RTU di luar jaringan infrastruktur perusahaan, dan saya menggunakan metode direct serial read, sehingga seperti yang kita lihat sensor ini dihubungkan dengan USB to RS485 yang langsung tercolok ke serial monitor pada laptop. Dan tenang saja, metode ini tuh memastikan aliran data tetap real dan stabil. Baik, kita akan lanjut ke demo. Kita akan demo di sini dan saya akan mendemokan aplikasi ini secara singkat. Dan sekarang kita bisa lihat di sini ada muncul beberapa status card yang di atas ini dan lab card. Ini berisikan informasi mengenai lab-lab, mengenai sensor-sensor yang ada. Kita bisa lihat di sini datanya masih kosong. Tapi kalau kita scroll ke bawah, kita dapat melihat ada satu device yang aktif. Ini adalah sensor yang tadi kita konekkan via USB to RS485 ke port serial COM laptop kita. Dan di sini kita juga bisa melihat detail dari trennya kalau kita coba kursor arahkan ke sini. Dan sekarang kita coba login. Kita login ke admin. Kita akan lakukan login ke admin. Nah, saat kita login ke admin, kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Di sini kita dapat melihat di sini ada notifikasi. Lalu di sini lagi-lagi ada status card. Di sini ada lab overview yang bisa kita scroll. Dan di bawah ini ada recent alerts. Kita langsung lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada lab management. Dan di lab management ini adalah tempat kita kalau mau menambahkan lab baru. Dengan cara kita add new lab, kita bisa set misalnya nama labnya apa, people in charge-nya apa, dan kita ini bisa kasih deskripsi singkat, misalnya ini lab apa. Kita create, yep, dia akan ke save. Kita juga bisa melakukan edit di sini. Dan di sini ada search ya. Jadi kita juga bisa menghapus nih kalau mau. Dan ya, selain itu di lab management ini kita juga bisa manage rules. Kita coba manage rules. Kita lihat di sini. Di sini ada rules. Rules apa yang bisa di manage? Rulesnya, parameternya adalah kita men-setting target temperatur dan target humidity. Di sini coba saya hapus datanya. Oke, jadi datanya kita hapus dulu. Dan yang terjadi di sini adalah kita bisa add new rule. Di sini kita select dulu. Oke, baik. Sekarang kita coba untuk register new rule. Di sini kita bisa add new rule. Kita set device, kita misalnya mau set temperature, kita bisa set dia di berapa saja, misalnya 15 sampai 30. Dan look at this, bahwa sistem akan automatically generate 4 rules. Apa 4 rules itu? Yaitu pertama adalah 2 rules pertama adalah dia akan set alert warning kalau misalnya 15 ya. Jadi kalau dia sudah 17 dia akan set warning. Kalau dia 228 untuk upper limitnya, dia akan set warning juga. Sedangkan kalau sudah mencapai atau melebihi melewati threshold, dia akan jadinya critical. Kita lihat saja, kita add rules, dan ya penjelasannya seperti yang saya katakan tadi. Dan untuk humidity kira-kira sama. Tapi bedanya untuk humidity adalah dia trigger kalau 5. Tadi untuk temperature 2. Kita coba add
Yep, dia akan otomatis tertambah 4. Lalu di sini ada user management. Di user management ini seperti biasa kita manage user access dan roles. Kita bisa add users, kita misalnya mau add full name, email, kita bisa select role admin misalnya, kita set password. Dan di sini kalau kita pilih supervisor, maka di sini kita bisa assign dia ke lab mana yang kita mau gitu. Lalu juga di sini kita juga bisa melakukan edit ya. Misalnya kita mau edit misalnya dia bisa akses MCC juga, atau kalau kita bahkan kita mau hapus ya. Misalnya kita mau hapus itu ya juga bisa sih, hapus. Lalu di sini ada device management. Untuk di device management ini adalah informasi mengenai device. Ini adalah informasi soal device yang kita register. Di sini ada device ID atau MAC. Inilah yang menjadi pembeda nantinya agar kita registrasikan. Di sini ada lokasinya, informasi mengenai lokasi dan status. Ini device online yang tadi sensor yang kita konekkan ke serial COM port laptop tadi. Di sini kita bisa melakukan calibration. Calibration ini statusnya adalah bukan kita melakukan kalibrasi di sini, tapi statusnya hanya kayak status kalibrasi yang dilakukan pada alat ini. Jadi ini kayak hanya pencatatan saja. Ini cuma pencatatan saja. Dan kita juga bisa melihat history. Misalnya kita mau lihat history ini, maka dia ada informasi mengenai device ini. First connected, last state-nya kapan, current state-nya offline, dan dia sudah aktif berapa lama misalnya. Lalu di sini selain itu di sini add device. Add device ini lagi-lagi ini adalah MAC address yang kita daftarkan secara manual. Lalu kita set dia mau kita taruh ke lokasi mana, dan kita bisa juga set calibration date-nya. Jadi misalnya kalau biar pembacaannya nggak rusak, misalnya ketika kita mau maintenance alatnya, kita bisa set dia dulu ke maintenance gitu. Jadi pembacaannya nggak rusak. Selain itu di sini ada alert management. Alert management ini ya sesimpel kalau uh, misalnya kita lihat di sini ada parameternya connection loss, disconnected. Kita lihat di sini device ini kita itu harus melakukannya secara manual. Jadi kita pergi ke calibration lab 02 secara manual. Kalau kita acknowledge bahwa peringatan itu betul-betul ada, bahwa device-nya betul-betul loss, kita acknowledge. Dan kalau sudah kita solve, lagi-lagi ini kita solve-nya secara manual karena ini sistem ini tidak memiliki sensor peer atau fusi dan lain-lain. Maka setelah kita selesaikan itu, kita resolve, dan ya di history uh, di history tadi kita bisa lihat bahwa kita telah menyelesaikan resolve by main admin. Tadi kita login pakai main admin, durasinya segini, dan ya sesuai waktu tadi kita melakukan resolve. Kira-kira begitu untuk admin. Dan sekarang kita coba ke supervisor. Kita coba ke supervisor. Nah, di halaman supervisor ini kita bisa lihat kita dihadapkan kepada halaman dashboard dari supervisor, bersihkan informasi overview, informasi singkat mengenai lab-lab di mana mereka assign, yang mereka manage gitu. Yang tadi kita sudah manage di user management pada halaman admin. Di sini juga ada notifikasi mengenai lab-lab, 3 lab ini doang. Lalu di sini kita bisa lihat halaman kedua ada My Labs. Ini berisikan informasi detail mengenai lab, data readingnya, misalnya online gitu. Dan kalau kita coba ke kanan ke kiri, maka kita bisa melihat dari ruangan-ruangan lain, tapi pastinya tadi masih offline ya karena yang online cuma ini untuk sementara. Kita lihat di bawah ini ada grafik data. Kita bisa set dia ke 1 jam, kita bisa set dia ke 7 hari, bahkan kita bisa set dia ke 30 hari. Tapi di sini kita juga bisa custom
kalau kita mau melihat misalnya sampai berapa lama. Dan di alert history ini kira-kira fungsinya sama kayak alert management di admin tadi. Kita acknowledge misalnya bahwa suhunya segitu, lalu kalau kita sudah solve, kita tinggal resolve dan ada siapa yang telah mengerjakan itu. Kira-kira begitu sih untuk alert. Dan di sini ada history log. Jadi history log inilah dia tempat kita melihat data-data reading, tempat kita dapat melihat data reading dan melakukan export data. Jadi misalnya kita bisa pilih custom, misalnya kita custom dia dari Mei misalnya ya. Kita apply dia sampai hari ini. Apply filter. Oke. Ini akan menunjukkan semua data dan kita di sini bisa melakukan export data. Nah, export data di sini formatnya langsung nama lab-nya dan juga karena kita custom ya, dia namanya custom. Kita coba save. Sekarang kita coba baca nih yang custom. Nah, dan dia akan menampilkan segala informasi mengenai data readings. Dan ini akan berguna buat audit atau buat traceability kalau kita mau lihat sampai beberapa tahun ke belakang. Dan yep, kira-kira itulah demo yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dan terima kasih.